Yo, what is going on guys? Welcome back to my channel ya, Dynasty bukan Dynasty ya, oke, Dynasty. Oke, Dynasty Studio ya, studio gue. Oke, mantap. Oke, jadi kali ini gue bakalan ngasih tutorial yaitu Comet Tiamat atau Tiamat Comet yang ada di Kimi no Nawa ya, Kimi no Nawa atau Your Name atau Europe. Aslinya Europe sih, bodoh lah. Yang penting kalian bisa buat itu. Nah, gimana caranya? Oke, sebelumnya kalian harus siapin alat-alatnya dulu, yaitu After Effects. Gua pakai After Effects CC Creative Cloud 2019. Tuh lihat tulisannya. Kalau kalau pakai yang lain entah lah. Kalau yang 2020 pasti bisa ya, karena lebih karena di atasnya. Kalau yang 2018, 2012, 2017 atau di bawahnya, gue nggak tahu. Oke. Nah, ini tuh yang pertama yang paling penting yaitu After Effects CC ya kan. Terus yang kedua adalah Saber plugin untuk After Effects-nya. Kalau nggak ada, kalian bisa cari di Google ya kan. Karena itu Saber itu gratis ya kan. Saber itu gratis. Nah, yang ketiga adalah Optical Flare plugin juga itu dari Video Copilot. Nah, itu kayaknya berbayar sih, tapi kalau baca ya gak salah, aku baca sih. Haha, oke. Oke teman, jadi itu yang harus kalian butuhin. Oke, jangan lupa laptop atau PC ya. Kalau kayaknya di HP gue ketok malah lu. Oke, kita buka aja nya. Siap. Oke. Ya btw gue juga akan kasih tahu cara ganti ini launchernya ini next video mungkin ya, mungkin kalau 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 gue gak sibuk. Oke, sip. Oke, jadi kali ini gue bakalan gunain project gue yang dulu aja ya, yaitu namanya Tiamat Comet. Oke, kita buka. Nah, tuh ada lens flare-nya tadi. Nah, ini dia teman-teman. Bentar bu, biar loading dulu ininya, frame-nya. Sep, mantap. Oke, tuh kan, kalian lihat ya. Nah, gue bakal pakai project ini aja supaya gue nggak nge-import ulang ya, biar mudah gitu teman. Tahu nggak? Oke, kita buat bahannya kalian siapin dulu yaitu video footage-nya ya, footage-nya gue pakai footage yang mana ini, belakangnya 816 berarti ini teman-teman. Oke, gue bakal pakai ini. Nah, kalian pertama buat komposisi dulu. Pertama buat composition, yaitu composition utama, resolusinya full HD wajib itu teman. Composition utama namanya aja, kasih aja utama. Oke, aduh kenapa ini? Oke, utama resolusinya 1920 kali. Nah, ini gue kok langsung pisahnya karena gue pencet tab. Oke, kali 1080. Mantap, rasionya bakal 16:9 karena itu rasio standar ya, teman. Rasio widescreen standar. Nah, kalian di utama, kalian drag and drop dulu videonya, teman-teman. Kalian pasin dulu mana kalian mau mulai dari mana. Misalnya gue mau mulai dari sini. Nah, kalian bisa potong videonya dengan cara Ctrl Shift D. Nah, oke, ini delete, yang ini kita geser, teman. Oke. Nah, terus gue mau nge-tracking karena ini yang namanya video ini harus di tracking. Bentar, gue fit up dulu supaya full. Nah, harus di tracking. Nah, kalian harus mulai tracking dari misalnya mana? Sini, teman-teman. Nah, kalian misalnya mau mulai tracking dari sini. Nah, kalian ini pasin sini, Shift D. Oke, jadi kepisah, teman. Jadi yang ini nggak usah ke tracking dan ini yang ke tracking, teman. Nah, misalnya trackingnya nggak usah lama-lama, teman. Nggak usah lama-lama. Misalnya sampai di sini aja ya, teman. Oke, sampai sini aja. Nah, kita potong, yang ini dihapus. Nah, kita dapat yang ini, teman. Yang ini. Nice kan? Oke, nice. Oke, mantap. Oke, sekarang kita tracking videonya, teman-teman. Oh, sebelum tracking, tracking dulu lah, tracking dulu supaya enggak error. Oke, aduh. Nah, kalian track kamera, kalian klik videonya, lalu kalian track kamera. Oke, kalian tunggu initializing. Nah, kalau misalnya kalian tracknya itu gak berhasil, gue kasih beberapa fix ya, teman. Gue install AE nya kan di C, terus di program files Adobe After Effects support file. Nah, ini teman, bentar, tipe kita type ke type. Nah, ini aplikasi-aplikasi tambahan di After Effects support file ini kadang-kadang namanya berubah jadi G, Adobe Analysis Solver, dan lainnya juga ada G-nya. Karena itu apa? Karena itu adalah
virus teman-teman. Nah, kalian harus benerin dulu dengan benerin aplikasi yang asli yang udah diganti sama virusnya itu. Kalian harus benerin, lalu kalian klik kanan, kayaknya hapus, kalian klik kanan, properties, lalu read only supaya nggak di otak-atik lagi sama virus anjay itu, ya kan? Oke, kita balik ke After Effects lagi dan oke teman, dan jadi ini hasilnya kalau udah di tracking teman ya. Jadi ini ketik klik. Oke, jadi kalian bakal muncul ini. Kalau kalian kecilan, ini titik-titiknya kecil misalnya gini, ya udah kalian gedein aja. Kalau ke masalah ya udah nggak apa-apa. Oke, sip. Jadi kalian harus pilih titik, beberapa titik yang ada di, misalnya ini kan, ini gede apa ini atapnya teksturnya nggak flat ya, nggak kayak ini ya. Kalau kalian pilih titik yang ini berarti kalian salah, kalian tolol. Oke, sip. Kalian harus pilih titik yang ini. Kalian klik, lalu kalian blok aja beberapa titik misalnya ini. Oke, kalian klik kanan, lalu kalian klik misalnya solid and camera. Solidnya kalian hapus saja karena kita hanya butuh 3D kameranya aja. Sip. Oke. Nah, sekarang kalian bikin lagi bentar fit up. Nah, oke, kalian bikin yang namanya solid teman. Nah, solidnya itu resolusinya full HD, kasih aja namanya lens 1. Oke, lens 1 kan. Oke, jadi kalian sekarang harus ini transform kok ini. Nah, transformnya kalian opacity-nya kurangin. Lalu kalian scale-nya gedein. Nah, cukup. Nah, kalau udah teman-teman, sekarang kalian buat yang namanya garisnya. Kalian garisnya buatnya pakai ini pen tool ya kan? Bukan pentol ya, tapi pen tools ya kan. Nah, kalian tinggal aja titik, misalnya kopetnya ujungnya di sini ya kan, oke. Lalu kalian buatnya di mana? Aduh, kok jauh. Kalian di sini. Oke. Nice. Nah, kalian bisa geser-geser ini. Nice. Oke, ini yang pertama ya teman. Nah, ini lainnya sudah jadi ya kan. Oke, sekarang kita kasih yang namanya saber. Mana saber? Dari video Copilot ya. Ini preset effect yang tadi gue udah kasih tahu itu. Oke. Nah, kalau belum kalian setting bakal sabernya kayak gini, nggak tahu ini kenapa ya kan. Karena belum disetting. Oke. Kalian ke customize score, karena ini di efek kontrolnya bakal muncul ini. Kalian ke customize score, lalu ke sabernya ini layer max ya. Sabernya ini core type nya ini kalian ke layer max, bakal ngikutin ini. Nah gitu, tau gak? Enggak wait shot ntar. Oke, ini perlu pertama ya teman. Jadi kalian gue kan udah buat ya yang di sini. Jadi gue bakal ngopi aja settingan yang ada di sini, tau gak? First style ini. Nah, gue mau ngopi ini, jadi gue tinggal CTRL copy dan gue ke kom utama bakal CTRL V. Oke. Nah, gue jelasin dulu teman sini. Nah, ini colornya kalian kodenya ini 0. Oke, sip. Lalu apa ya? Enable glow ya. Terus glow speednya ini pokoknya kalian copy aja ini semua. Customize score-nya kalian copy aja ya. Nah, nih lihat dulu, gue zoom nih. Oke. Terus glow speed-nya ini yang tadi anjay. Glow ini distortion-nya, glow distortion ini ya, lihat. Udah kan? Kalau enggak di pause ya, teman. Nah, ini yang core distortion-nya udah ya udah gitu loh. Nah, sekarang kita duplicate ini line pertama ini. Nice. Jadi ada 2 teman-teman. Nah, sekarang kita ke line yang kedua, kalian rename aja, rename line 2. Ya, sekarang kita ini warnanya pink teman-teman. Nah, kalian agak geserin ya. Oke, sip. Nah, jadi agak misah gitu ya kan. Ini gunanya buat apa? Buat kayak ini kometnya tuh arahnya maju ke sana gitu. Jadi nggak gini. Nah, lihat aja nanti hasilnya. Sekarang kita kembali lagi ke project gue yang udah jadi. Terus kita ke second tail ya, ini tail kedua yang warna pink ini teman-teman. Kalian copy aja sabernya, kalian copy CTRL C. Bentar kan kalian belum anu ya. Oke, jadi kalian copy aja ini
value-value-nya ini. Ini colornya ini gue ubah warnanya jadi FF001E. Oke. Terus ini settingannya, custom score-nya ini. Terus distortion ya. Glow distortionnya seperti ini ya. Kalian copy aja. Kalau kurang gue turunin dulu bentar. Oke. Oke, terus kalian ke core distortionnya ini kalian copy aja. Jadi udah hasilnya bagus ya kan. Kalau udah teman-teman, kalian ke gue mau buat lagi yang namanya nebula. Nebulanya kalian tinggal kok duplicate lagi. Terus kalian ini tarik ke atas dan ngeblur. Terlalu ke atas. Oke, sip, mantep kan. Nah, sekarang kita nebulanya itu yang ini ke ini kita rename aja namanya nebula. Kalau nggak di rename ya juga nggak apa-apa sih, tapi buat mudahin aja teman. Nah, nebulanya itu kalian ke preset ini, kalian select nebula. Mana nebula? Oke, ini nebula. Jadi bakal seperti nggak tahu. Kok warnanya tuh aja sih coy, bener kan dah nebula. Oke. Gue copy aja nebulanya yang udah jadi temen. Mana ini ya, ini nebulanya yang udah jadi ini. Gue ctrl-v ke sini, bakal jadi mana. Kok ada saber 2. Oke, jadi ini delete aja teman, dan ini yang gue ctrl-v. Nice, jadi seperti ini teman ya. Yang line pertama, line kedua, dan ini line ketiga. Jadi hasilnya seperti ini teman. Nah, supaya bisa nyatu sama backgroundnya, tapi sebelum lanjut ya, tapi ini btw gue lagi ngedit videonya. Untuk ngebuka, ini ya kan tadi gue lihat ada ini mode ini kan. Nah, mungkin kalian seperti ini tampilannya. Supaya bisa buka mode dan tampilan-tampilan lainnya di sini, kalian tinggal buka ini, ada 3 pengaturan. Nah, kalian tinggal buka yang ini dan ini, swipe. Oke. Jadi kalian bisa ngedit yang sini. Sip, mantap jiwa gitu loh ya kan. Kalau belum tahu, share, like, comment, share, bye. bukan nih, lanjut lagi videonya. Oke, sip, lanjut. Bentar gue lihat yang ini. Ya, kalian buat modenya ini ke kok ke sini. Modenya ini ke add teman-teman. Mana add? Salah. Ini ke add ini. Nah, nice. Yang ini juga ke add. Yang ini juga ke add. Nah, ini kan gak kelihatan teman-teman ya. Bentar, ini gue hilangin aja ke render tracknya. Nah, ini kan gak kelihatan nebulanya teman-teman. Nah, mana caranya? Kalian ke effect and preset, kalian cari aja level. Level, kalian drag and drop ini, color correction ini, level ini ke video yang ini teman. Nah, kalian bentar, gue ngopi aja yang udah jadi ya teman, jadi biar nggak lama. Ini terus levelnya ini kita ctrl-c, terus ini levelnya gue ctrl-v. Nice. Nah, kelihatan kan temen, jadi kayak ngeblend gitu ya kan. Oke, sip. Nah, sekarang teman. Nah, ini copy aja, kalian copy aja value-nya ini supaya nggak lama ya teman. Ini tuh kamera trackernya udah nggak usah copy, kalian levelnya aja nih copy. Oke, sip. Nah, sekarang di videonya masih kayak gini, belum nyatu itu, belum nyatu ini kometnya ya. Jadi kalian biar nyatu itu, ini nebula line 2 dan line 1 ini kalian buat aja 3D. Ini 3D layer ini. Buat aja 3D. Nah, ngilang. Kok bisa ngilang? Bentar. Coto mate kudasai. Nah, kalian sini dah. Nah, kalian buka satu transform dari salah satu 3 ini teman. Misalnya ini line satunya gue buka transformnya ya kan. Terus kalian select aja ini, pencet ctrl dan ke select semua. Jadi kalian bisa ngatur ketiganya teman. Oke, ya kan. Nah, supaya mudah, ini scale-nya ini gue spirit. Kalau nggak bisa ke spirit, oke. Ini spirit dulu. Wow, position teman. Salah teman. Salah, woi, salah. Bentar.
Nah, kalian ke posisinya ini kalian spirit. Kalau enggak kalian select tiganya dulu, posisinya kalian spirit. Gunanya apa? Biar jadi 3 kayak gini, teman. Oke, nice kan? Nah, sekarang kita rotasinya dulu, teman. Kita rotasinya kita buat dulu supaya enak ya. Waduh, salah. Ini kalian select dulu semuanya. Terus kita buat rotasinya supaya bener dulu, teman. Oke. Oke, nice. Nah, masih belum perfect. Nah, kalian sekarang atur posisinya. Kenapa cuma satu sih? Woi, kok cuma satu, coy? Nah, gitu dong. Kok cuma satu? Waduh, ini coy, yang agak bikin pusing nih ini. Ini bisa. Jadi gini, teman. Kalian salah satu aja dulu. Kalian yang misalnya ini dan ini kalian hide dulu. Dan kalian atur aja dulu yang ini. Ntar kita copy, teman. Kalau nggak bisa ntar kita easy kok. Tinggal kita copy aja value-value-nya. Ntar ini semua bakal ngikutin ya kan. Oke. Nah, kita pasin dulu seperti yang kita inginkan, teman. Misalnya sini ya. Nah, ini teman, ini yang paling penting ya, bagian paling penting. Kalau ini tuh kan masih kayak di depan kita itu loh, padahal kita kometnya tuh harus di langit sana. Kalian harus mainin yang namanya Z position ya teman, karena Z posisinya tuh harus jauh banget. Kalau nggak jauh headshot ntar bro. Nah ini harus sekitar berapa, gue ke FTG dulu. Z posisinya tuh harus sekitar berapa teman, misalnya ini ya, ini Z posisinya tuh harus sekitar 38.000. Nah, oke, kita copy aja teman, 38.000 teman. Bayangin 38.000 loh. Jauh kan. Nah kalian ini size nya gedein ya, nggak apa-apa. Scale-nya ini kita gedein supaya apa? Supaya bisa ngefull ini. Padahal jauh, ini jaraknya udah jauh teman. Gitu kan. Nah sekarang ini jadi berat tuh gak? Nah misalnya ini udah pas ya temen. Jadi yang line 1 ini udah pas. Gue coba dulu. Tuh kan. Udah lumayan pas ya kan teman. Nah sudah pas ya. Tuh udah nyatu sama langitnya gitu loh. Jadi ini udah nggak di depan muka lagi gitu loh. Nice kan? Iya, mantap. Nah jadi kalian sekarang harus nge-copy values X, Y, Z position dan scale-nya ini ke line 2 dan nebula temen. Caranya gimana? Kalian tinggal aja misalnya buka aja ini line 2 nya dulu, ke transform ya kan. Terus ke exposition ini kita enggak exposition kita CTRL-C ke exposition. Oh ini belum ya, kita spirit dulu. Nah, exposition CTRL-V, Z position CTRL-C, Z position CTRL-V, Z position CTRL-C, Z position CTRL-V. Nice. Nah sekarang kita scale-nya juga CTRL-C dan di sini CTRL-V. Jadi nyatu ya kan. Ini line 1 dan line 2 ini sudah jadi satu. Kalau nggak percaya gue headshot muka lu. Sekarang kita ke nebula, yang nebulanya juga samain ya, disamain ke misalnya ini kan udah ngopi scale ya, kita scale dulu ya, CTRL-V. Nice. Dan posisinya ini kita ke spirit lagi, misalnya kita ke Z position dulu, CTRL-V, yang ini juga CTRL-C, CTRL-V, ini CTRL-C, CTRL-V. Nice. Nah udah jadi satu, udah jadi satu semua. Nah kenapa yang kelihatan kok cuma ini ya, kali kita tadi nge-hide teman, nge-hide gitu. Nah sekarang udah jadi satu ya, mantap. Nah teman-teman sekarang kita bagian apa, nggak tahu. Bentar teman, btw gue nggak ngeplay, jadi kalau ngeplay hasilnya gini, nge-lag teman ya kan. Oke mantap, nge-lag. Malam coy, ini laptop multimedia tapi kakak tolol kayak gini ya. Acer 50 kan kenapa? Jangan lupa kan, jangan lupa save project ya. CTRL-S itu adalah bagian yang paling penting dari semua editing video ya kan. Kalau tiba-tiba force close kalian nggak mau tanggung jawab kan? Oke.
Oke teman-teman, jadi sekarang kita adalah bagiannya yang namanya optical flare. Optical flare itu apa bang? Nah, optical flare itu gini. Nah itu optical flare. Optical flare itu kayak gimana ya? Ya itulah pokoknya sinar yang kena ke kamera. Caranya gimana bang? Nah, kita ke new, terus ke solid lagi, ya solidnya full HD, warnanya hitam harus, dan ini kita namain aja optical flare. Nice. Nah kok hitam. Nah oke, sekarang kita ke sini effect and preset, kita tulis aja optical flare. Nah ini video copilot optical flare. Nice, kita drag and drop ke optical flare nya teman, dan lama. Oke, kita ke option teman, kita ke option, lalu tunggu bentar, bakal keluar sesuatu ntar. Nah bakal keluar seperti ini teman, optical flare option. Nah kalian ke preset browser, lalu ke konspirasi I think, oh motion graphic, kalian cari yang namanya monster flare teman. Kalau nggak kelihatan nih monster flare ya, ntar gue gedein dulu teman. Oh, sama aja. Pokoknya kalian ke ini, ke motion graphic, lalu kalian ke mana tadi monsternya kok hilang coy. Nah ini monster flare. Oke, lalu kalian ke oke. Jadi kayak gini. Nah jadi teman-teman sekarang kita ke ini positioning mode, ini resource-nya ini 2D, jadi kalian ubah ke 3D. Nah sekarang apalagi teman, nah ini modenya ini kalian ke add ya, kalian ke add, dan sekarang kita ngatur yang namanya position X, Y, and Z ini teman. Nah kalian position Z nya ini samain kayak position yang ini semua ya teman. Jadi kalian tinggal copy aja ini ya, ngopinya di sini ya teman, jangan yang sini tapi ngopinya di sini, CTRL-C, terus ke optical flare nya ini kita Z nya ini CTRL-V. Nice, jadi sama kecil ya kan teman. Nah supaya nggak kecil, nggak kelihatan kecil, kalian scale nya gedein. Nice, dan sekarang kalian atur position X dan Y nya ini, dan ini nggak bisa di spirit ya, entah kenapa itu, kenapa, why ya. Oke, ini lama teman coy. Oke teman, dan sekarang itu flare-nya udah nyatu. Oke, ini kurang ke bawah dikit ya. Oke, sip. Jadi udah nyatu. Kalau kalian geser-geser bakal flare-nya nyatu sama kometnya, teman. Nah, sekarang kita bagian apa, teman? Kok buri KFF. Nah. Nah, sekarang yang penting ini udah nyatu dan itunya kometnya udah bener ya kan? Udah nempel di sana. Nah sekarang kita apa, kita membuat yang namanya keyframe ya teman, keyframe supaya kometnya itu kayak jalan gitu, kayak dari sini ke sana gitu kan. Caranya gimana bang? Nah, easy gitu kan, tau gak, easy. Nah sekarang optical flare nya kita abain dulu, kita buat apa ini namanya, animasi buat nebula sama lain-lainnya ini. Kita buat yang namanya line-nya dulu teman, line pertama ya. Line pertama kita buat animasi. Caranya gimana bang? Caranya itu ke max ini, max, terus max pad nya ini kalian animasi, kalian kasih yang namanya keyframe teman. Jadi kalian misalnya kometnya mulai dari sini ya kan, oke, kalian ke sini ya kan. Nice, misalnya dari sini ya kan, kometnya mulai dari sini gerakannya, kalian kalian beri jam max padnya, terus ini udah keluar ya kan, keluar titiknya. Kalian misalnya kometnya selesainya di mana, selesainya videonya di sini, oke, selesainya videonya di sini, kometnya kalian kasih titik lagi, kalau enggak juga nggak apa-apa sih. Nah kasih titik, terus kalian ini geser, nah, kalian geser misalnya sampai sini. Nice, udah sampai situ ya teman. Jadi kometnya itu geser tuh, kometnya tuh geser teman, kometnya tuh bergerak ya kan. Nice,
Sekarang apa lagi bang? Sekarang kalian ini buat lagi yang untuk yang lain. Kalian kasih ini ke titik yang ini, terus kalian ke line 2 ya. Sekarang ini jangan tutup. Kalian ke line yang kedua, terus ke max lagi, max, terus max padnya kalian hitupin. Mana nih max padnya, ini kalian liatin aja gak apa. Terus kalian ke keyframe berikutnya dengan mencet ini, jadi otomatis ke keyframe berikutnya teman. Terus kalian tarik juga yang ini, samain kayak di yang ini, kalian pasin pokoknya teman. Nah nice kan, udah pas. Nah jadi ini pergerakannya bakal sama yang itu. Sekarang ke nebulanya juga sama teman, max pad. Oke, max padnya kalian, salah cuy, salah. Enggak sih, nggak apa-apa, kalian tinggal tarik aja ke sini coy. Nice, gue belum hitupin ya. Terus kalian kembali ke yang ini, kalian tinggal atur aja nebulanya yang ke sini. Nice, itu kan easy. Jadi ini sudah ke sini semua teman. Nah udah sama-sama ke sana ya kan, udah sama-sama ke hub. Nice. Oke teman, jadi ini udah berhasil ya. Sekarang kita ini yang kebanyakan bakal ngamuk, emosi dan lain-lain di sini. Yaitu apa teman-teman? Yaitu geser yang namanya optical flare. Kalian bakal emosi, yakin dah kalian bakal emosi kalau geser optical flare. Karena apa? Karena bakal geser-geser yang lainnya gitu loh. Entah kenapa optical flare-nya tuh gitu. Nah kenapa? Nah sekarang kita ke keyframe yang ini ya. Nih, kalau nggak percaya teman, kalau gue beruntung sih bakal langsung bener. Kalau nggak beruntung ya bakal kayak lu semua gitu loh. Nah bentar, ke scale-nya kita seginiin. Dan ya ini kurang pas coy, kurang pas. Bentar, gue pasin dulu. Teman-teman, pasin dulu ke pucuk kometnya kan. Nah udah pas ya kan, udah pas. Nah kita langsung maju ke keyframe yang kedua. Nah ini, nah kita pasin ini optical flare nya ke keyframe yang ini ya coy. Mana, kita pasin ya, pasin. Nah jangan langsung kalian pasin, tapi kalian kembali lagi ke keyframe yang sebelumnya. Pastiin keyframe ini flare nya nggak lari-lari. Kalian kembali lagi ke keyframe yang ini, lalu kalian pasin lagi berapa senti atau berapa meter gitu coy. Nah misalnya udah gue pasin, aduh pasin. Nah udah, jangan kalian pasin dulu, kalian cek lagi yang ini, masih bener. Dan kalian coba kesini lagi, kalian pasin lagi coy. Oke, misalnya udah mulai pas nih. Nah kalian cek lagi, masih bener, masih belum gerak-gerak. Terus kalian maju lagi ke keyframe berikutnya, kalian pasin lagi. Itu coy, caranya jangan langsung pas gitu. Kalau enggak nanti ada setannya. Optical flare ini ada setannya. Kalau enggak dikituin, enggak dipantek-pantek gitu tuh bakal lari-lari gitu loh. Nuh kan, udah pas kan. Nah sekarang kita lihat. Oke, pas semua ya kan, dan nge-lag. Nah kenapa? Footage-nya Full HD gitu loh. Nice ya kan. Oke, hitam. Oke, yang penting udah pas coy, dan ini tutorialnya udah selesai ya. Jadi nggak perlu pakai grid apalah itu atau apalah itu. Nah sekarang kita udah selesai, yang penting ya kan. Oke, udah selesai, mantap. Oke, udah selesai kan. Oke, dan sekarang kita tinggal bikin apa? Udah selesai kok, udah selesai. Jadi udah sampai sini aja teman. Jangan lupa subscribe, like, comment, share, and bye. Oke, bye. Gue bakal buat tutorial splash screen berikutnya ntar ya. Video berikutnya gue bakal buat tutorial splash screen. Tak. Oke, nice. Oh ya, belum. Kalian ini kalian nge-exportnya biar gak lama, jangan ke export to render queue, tapi ke ini atau media encoder. Nanti rendernya kayak
ngerender di Premiere, jadi cepet kok coy. Oke, udah gitu aja, bye.